seperti yang Rasulullah SAW ceritakan tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni. Salah satu hal yang membuat dia mulia di sisi Allah, dijunjung tinggi di sisi Allah, dan diingat oleh Rasulullah, dan disebut di depan para sahabatnya Nabi Muhammad SAW adalah bakti dia kepada orang tuanya. Kana lahu wa kana barran biha, kata Nabi SAW. Jadi dia, Uwais Al-Qarni, masuk Islam, dia di Yaman, masuk Islam di zamannya Nabi Muhammad SAW. Nabi masih hidup. Ketika itu ibunya sedang sakit dan dia satu-satunya orang yang merawatnya. Dia yang menjaga ibunya. Dia ingin sekali datang ke kota Madinah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad, mendapatkan pahala dan mendapatkan titel menjadi sahabatnya Nabi Muhammad. Matanya bisa melihat wajahnya Rasulullah mumpung Rasulullah masih hidup. Tetapi karena dia merawat ibunya, dia tidak bisa datang. Hatinya sangat rindu, hatinya sangat ingin untuk menemui Nabi Muhammad. Tetapi karena Allah, karena perintah Allah untuk berbakti kepada orang tuanya, merawat ibunya, maka dia pun tidak bisa beranjak pergi ke kota Madinah untuk ibunya, tetapi bukan karena ibunya, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berbakti seperti itu dan tujuan dia adalah karena Allah, taat kepada Allah, bukan sekedar sifat manusia yaitu sayang kepada orang tuanya, bukan itu saja, tetapi memang dilandasi iman, dilandasi cinta, dilandasi mengikuti perintah Allah. Hal tersebut tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan Nabi Muhammad bercerita tentang Uwais Al-Qarni di depan para sahabat. Ya'tikum, kata Nabi, nanti akan datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais, majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Di bumi dia, di depan orang-orang tidak dikenal, bahkan sebagian dari keluarganya menganggapnya gila. Orang kurang waras, sibuk sholat, duduk, merenung, nangis. Ini orang kurang waras, nggak ngurusin makan, nggak ngurusin pakaian dia, nggak ngurusin apa, makan seadanya, kadang-kadang ngambil makanan dari yang sisa-sisa makanan orang. Ya ngapain orang gila? Mereka menganggap orang gila, ternyata dia orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Di bumi ini, di muka bumi dia tidak dikenal, tetapi dia sangat dikenal oleh penduduk langit. Kenal dia. Kata Nabi SAW, pernah dia sakit baras, sakit kulit seperti lepra dan semacamnya, sakit kulit yang berat. Lalu dia berdoa untuk diberikan kesembuhan dan Allah berikan kesembuhan. Lalu dia mengatakan, ya Allah, sisakan sedikit daripada penyakit tersebut agar saya mengenang daripada sakit itu dan bersyukur kepadamu. Disisakan sedikit di bawah ketiaknya. Kata Nabi, dia dulu pernah sakit baras dan disembuhkan dan meminta agar disisakan satu daripada tempat di bawah ketiaknya, kata Nabi SAW. Sampai sedetail itu Rasulullah tahu. Wa kana baran biwalidih. Dan dia itu orang yang berbakti kepada ibunya. Dikenang oleh Nabi Muhammad SAW, diingat oleh Nabi Muhammad, nanti akan datang kepada kalian. Dalam cerita tersebut, ketika menceritakan tentang Uwais, sahabat semua bingung. Ya orang ajib, kok bisa ada orang seperti ini? Ya, dia luar biasa sampai Rasulullah nyebutin. Rasulullah sendiri cerita tentang orang yang nggak pernah datang kepada Nabi Muhammad, nggak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Bukan orang yang perang di jalan Allah, bukan, cuma orang biasa yang nggak dilihat oleh orang-orang bahwa dia orang yang punya kedudukan tertentu. Lalu Rasulullah menengok kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ya Umar, ya Ali, lau antuma adraktumah fasallima alaih watlub minhuma an yastaghfir lakuma yaghfirullahu lakuma. Lebih hebat lagi, wahai Umar, wahai Ali, nanti kalau seandainya kalian jumpa kepadanya, sampaikan salamku kepadanya. Ya Allah, betapa nikmatnya. Lihat bagaimana orang seperti ini, ya,
nggak kenal, nggak apa, jauh di sana, tetapi disuruh untuk menyampaikan salam. Siapa yang disuruh? Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Udah nggak cukup begitu, kata Rasulullah, dan mintalah dia untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah untuk kalian berdua, dan pasti Allah akan ampuni dosa kalian berdua. Rasulullah mengajarkan kepada mereka untuk menghormati aulia Allah, orang-orang yang soleh. Walaupun kalian sahabat, walaupun kalian orang yang sudah saya sebutkan bahwa kalian min ahlil jannah, walaupun kalian memiliki kedudukan bahwa kalian orang yang pertama masuk Islam, paling pertama membantu Nabi, orang yang memiliki keistimewaan, kalian ini berdua hormati manusia ini, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sudah jelas, bukan berarti Uwais Al-Qarni lebih afdal daripada Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Ali. Gak mungkin, gak bisa, karena mereka sahabat, yang ini tabi'in. Sampai Nabi mengatakan afdalut tabi'in Uwais Al-Qarni, paling mulianya orang tabi'in, orang yang datang Muhammad SAW adalah Uwais Al-Qarni. Kalau sahabat tidak bisa dibandingkan derajat mereka, tetapi itu tidak menghalangi seorang yang memiliki kedudukan ataupun memiliki kedekatan dengan Nabi untuk meminta istighfar dan meminta didoakan oleh orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berdua ketika diberi ucapan langsung dengan nama mereka, Umar dan Sayyidina Ali, tahu, yakin bahwa pasti kita akan menemui Uwais. Ada zamannya. Dan benar, subhanallah, dia datang, dicari oleh Sayyidina Umar. Kapan waktunya Sayyidina Umar mencari? Ketika haji. Karena waktunya haji kumpul semua orang. Dan biasanya khalifah, yaitu sebagai pemimpin, itu juga memimpin haji juga. Sayyidina Umar setiap tahun haji, karena memimpin umat untuk melaksanakan ibadah haji. Di setiap tahun Sayyidina Umar, siapa orang-orang dari Al-Qaran, dari Yaman, tak ada Uwais. Dicari. Pas akhir tahun, Sayyidina Umar teringat tentang Uwais Al-Qarni. Coba kita tanya, coba kumpulkan orang-orang Yaman. Apakah kalian ada yang dari kabilah Qaran? Ada. Apakah dari kalian ada yang namanya Uwais? Hah? Uwais? Jadi kita nggak ada. Ada satu orang namanya Uwais. Tapi ngapain nanti cari dia? Ada apa? Di mana dia? Kata Sayyidina Umar. Dia kita tinggalkan di sana untuk menjaga hewan ternak kita, hewan yang kita pakai, ya, kendaraan mereka, menjaga ontaknya, menjaga di sana. Ya. Oh iya. Sayyidina Umar tidak mau membuka juga rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang walaupun Rasulullah sebutkan namanya, tetapi tidak diizinkan untuk disebutkan dan disanjung-sanjung di depan semua orang agar orang-orang memuliakan dia. Tidak. Biarlah keadaan dia dan dia suka untuk tertutup, tidak dikenal oleh orang, sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi, majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Berarti Allah menentukan orang ini tidak boleh terkenal. Maka para sahabat pun ikuti jalurnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka bukan orang-orang yang serba posting. Paham gak serba posting? Dikit-dikit kasih tahu orang. Mereka kasih tahu tentang Uwais Al-Qarni, tapi nggak kasih tahu ini orangnya, muliakan dia, enggak. Kenapa? Karena memang dia jatahnya adalah majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Tidak dikenal di bumi, tetapi dikenal di langit. Maka mereka ketika tahu mana dia tempatnya, katanya di sana. Langsung Sayyidina Umar panggil Sayyidina Ali, amanat Nabi, atau Uwais ada. Datang ke sana ngelihat Sayyidina Umar, persis seperti sifat, persis Rasulullah nyebutin warna kulitnya, bentuk tubuhnya, kurusnya, bagaimana dia sholatnya, khusyuknya di dalam sholat. Rasulullah sebut ini, subhanallah, persis seperti Nabi SAW sebutkan. Ini orangnya, kata Sayyidina Ali, betul ini orangnya, jelas seperti yang disifati oleh Nabi Muhammad SAW. Datang mereka, dia lagi sholat, khusyuk sholatnya begitu, kata Rasulullah, ini dagunya menyentuh, saking dia seperti itu cara dia sholat pada Allah SWT. Lalu Sayyidina Umar tunggu sampai dia merasa bahwa ada orang. Akhirnya selesai sholat, Assalamualaikum, kita mengucapkan salam. Siapa kalian? Kata, kamu Uwais bin Amir Al-Qarni. Iya.
dulu engkau berbakti kepada orang tuamu, punya orang tua, engkau dulu berbakti kepadanya. Ya. Engkau dulu pernah penyakit baras, lalu diberi sembuh oleh Allah, lalu engkau meminta kepada Allah biar disisakan satu tempat di bawah ketiakmu. Hah? Kata dia, kalian siapa? Yang bisa mengetahui sedetail itu tentang diri saya? Siapa kalian? Malaikat datang dari langit atau siapa? Kata mereka, kata Sayyidina Ali, hadza Amirul Mu'minin, hadza Umar bin Khattab. Masya Allah. Yang ini, ya, ibnu ammi Rasulullah, ya, dan mantunya Rasulullah SAW dan sepupunya Nabi Muhammad, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allah, dia mengatakan, jazakumullahu anil islami khairat. Jazakumullah anil islami khairat. Semoga Allah membalaskan kebaikan-kebaikan kalian, terutama jasa-jasa kalian terhadap Islam dengan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu sahabat Sayyidina Umar, Amirul Mukminin di saat itu, Sayyidina Ali, siapa dia dan kemuliaannya. Dia langsung tersimpuh malu di depannya. Katanya, ada apa kalian datang ke sini? Pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa Rasulullah menyebutkan salam kepadamu. Rasulullah menyampaikan salam. Nangis wes. Rasulullah Bagaimana? Rasulullah nyebutin saya dan mengucapkan salam kepada saya. Siapa saya? Dia nangis. Tapi bukan lagi menyebutkanmu, menyebutkan nasabmu, menyebutkan keadaanmu, bagaimana kondisimu. Rasulullah semua sudah ceritakan. Dan kami diperintahkan oleh Nabi untuk menyampaikan salam Nabi kepadamu dan juga meminta untuk kau beristighfar untuk kami berdua. Kaget lagi. Saya orang biasa, orang bukan orang siapa-siapa, beristighfar untuk Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sahabatnya Nabi, kepada Ali bin Abi Thalib. Enggak bisa. Maaf, untuk seperti itu bukan saya. Cari orang lain, kalau saya bukan orangnya. Kata Sayyidina Umar, ini perintah dari Nabi Muhammad. Mau ngomong apa lagi? Perintah dari Nabi. Akhirnya berdoa, ya Allah, ya ampunkan dosa saya, ampunkan dosa mereka. Ya, dan setelah berdoa mereka semua menangis dan mengenang Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia meminta wasiat. Kata Sayyidina Umar, mau nggak sebentar Uwais? Itu kan capek di sini kerja, bantuin mereka untuk jaga unta untuk mendapatkan sisa gaji dan engkau makan. Sebentar, saya akan siapkan harta uang dari Baitul Mal, karena dia Amirul Mukminin, terserah dia mau kasih siapa yang berhak. Apalagi orang yang dimuliakan Nabi Muhammad pasti dapat, boleh dia memberikannya untuk orang tersebut karena memang perlu dan butuh. Orang miskin, saya akan siapkan uang. Ya Amirul Mukminin, jangan. Kamu duit, ya orang lain. Bukan urusannya pengen duit, bukan urusannya pengen dunia. Kata dia Amirul Mukminin, lihat sekarang anak nih kerja dapetin 2 dinar 2 keping. Saya lagi mikirin kapan saya habisin ini. Habisin selesai, gak pengen megang. Dia sibuk dengan ngurusin. Padahal Sayyidina Umar gak punya apa-apa. Keadaannya begitu. Ya subhanallah, orang-orang mulia di sisi Allah subhanahu. Baru udah habis ini Sayyidina Umar Ali. Jadi sekarang ini adalah pertemuan pertama dan ini adalah pertemuan terakhir kita. Saya nggak kenal engkau juga tidak kenal saya. Tolong jangan beritahukan kepada siapapun apa yang engkau sudah sebutkan. Biarkan itu rahasia, jangan beritahu siapa saya dan keadaannya. Nggak pengen sama sekali dikenal oleh orang, dikasih tahu, oh ini fulan yang begini. Mirip sama kita ya. Kita nggak ngerjain kebaikan, kita pengen itu kebaikan saya ngerjain. Padahal bukan kita yang ngerjain. Pengen dikenal oleh orang-orang ahli sedekah, pengen dikenal oleh orang-orang ahli tahajud, padahal enggak tahajud, enggak baca Quran, enggak sedekah, enggak baik orangnya. Tapi pengen semua orang kenal saya orang baik, orang ahli tahajud, orang. Kalau perlu di post biar orang-orang tahu. Cuman bakal malu-maluin sih. Masa sih ngomong saya ahli tahajud. Kayak kalau ada orang sedekah atau biar lihat orang, biar tahu. Kenapa biar tahu? Biar dikenal. Mana ini perumpamaan ini dengan ini, perbandingan yang nggak bisa masuk akal. Cara pikir yang sangat berbeda.
Yang ini pandangannya kepada makhluk, kepada orang, cari kedudukan di mata orang. Yang ini cari kedudukan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak memperdulikan orang. Dan nggak cari sama sekali kedudukan di sisi Allah. Bahkan kalau mau diberitahu, nggak mau tahu, nggak perlu tahu. Lebih baik saya tidak dikenal. Lebih baik saya tidak diberitahukan kepada siapapun bahwa saya orang soleh atau baik atau apa, nggak usah. Lihat bagaimana ketika seseorang benar-benar tulus muamalah dengan Allah, nggak ngurusin orang. Apalagi kayak kita. Kita memang nggak benar, dikatain orang nggak benar, marah. Kita pengennya disanjung, pengennya dimuliakan, padahal kita sendiri nggak memuliakan diri kita sendiri. Diri kita kita berbuat maksiat, kita sendiri yang berbuat dosa, kita sendiri nggak memuliakan diri kita, tapi pengen semua orang muliain kita. Awas ada orang kurang ajar sama kita. Awas ada orang ngomongin kita. Awas, siapa? Ya, makhluk istimewa gitu. Ya, pengen lebih dari Nabi Muhammad SAW. Pengen lebih dari orang-orang soleh. Gak terima kalau ada orang ngomongin dia. Gak terima kalau ada orang. Itu siapa? Orang yang lebih mulia darimu, yang paling mulia di sisi Allah diomongin, diejek, dicaci. Wah, kita siapa? Gak sampai seperti itu. Jadi kalau diejek atau di wajar aja, udah santai aja. Ngapain dibawa hati? Ngapain dibawa pikiran? Coba kita pikir diri. Oh, dia mengatakan kamu itu orang yang jelek, orang yang gak sopan. Coba pikir diri. Iya ya, memang saya begitu. Selesai. Kenapa jadi repot kita? Kalaupun hal tersebut tidak ada pada diri kita, Nabi Muhammad SAW sudah diejek seperti itu. Lebih parah dari itu. Nabi yang paling mulia diejeknya orang yang dibilangnya penyihir, dibilangnya pendusta, dibilangnya pembuat fitnah, dibilangnya pemecah belah. Itu Nabi dibilangnya begitu. Kita apa? Ya. Jadi kita diajarkan di sini untuk memandang sesuatu semuanya karena Allah Subhanahu